Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Kisah Nightmare and Daydream itu tentang bagaimana sekelompok orang yang punya masalah, berbagai masalah dalam hidupnya, meskipun kebanyakan masalah ekonomi, yang seakan waktu memilih mereka untuk menjadi pelindung bagi bumi. Berbeda dengan gayanya ceritanya si Joko Anwar yang terkadang ada masalah psikologis ataupun masalah dengan setan yang menggilakan di Pengabdi Setan. Ini lebih alasannya lebih sederhana, lebih individual. Ada yang sakit, ada yang dikejar deadline penulis, ada yang punya hubungan yang berat antara merawat orang tuanya yang sudah cukup sakit, orang tuanya yang cukup sakit-sakitan, ada juga yang tentang pemulung dan lain sebagainya. Poin kuatnya di film ini adalah 1-7 adalah kekuatan dari segi cerita, di mana Rian Pakpahan, Aryo Bayu dan si Rian Pakpahan, terus sebentar lupa sih, Tommy Dewo, Silvotza ini cukup membantu Rio Anwar untuk mengembangkan ceritanya. Pada titik tertentu hampir semua ceritanya berhasil. Eksekusi pengambilan gambar khas, rada-rada redup, terang, gaya-gaya sedikit gaya-gaya 90-an, awal 2000-an cukup jelas di sini. Meskipun CGI-nya terlihat biasa saja, meskipun kalau kita cermati beberapa actingnya si Dewi cukup datar, terutama di episode 6 sama episode 7. Yang jadi poin kuat dalam film ini ya berbicara simbol orang-orang pinggiran kota besar. Misalnya kalau kita ngomongin ekonomi, kelas ekonomi, ada masyarakat miskin kota di mana ada pemulung di sana, ada di sopir taksi di sana. Mungkin juga penulis masuk warga miskin kota, ya masuk. Kalau penulis masih amatir ya masuk. Habis itu ada orang yang freelance, kerja tidak tetap, sulit melamar kerja. Ngomongin miskin kota juga. Pelukis bioskop, warga miskin kota. Ya, warga miskin kota menjadi sebuah cerita dasar yang kuat. Meskipun di episode 7 ya gak miskin-miskin banget sih, pencari permata. Kedua adalah bagaimana cerita mereka mendapatkan kekuatannya. Diceritakan pun ceritanya pelan, mencoba membumikan psikologis penonton, dan jalan cerita menjadi sebuah kekuatan yang kuat. Karenanya memang akan dilanjutkan di season yang lain, ada season lainnya. Dan mungkin ini pertama kali ada season yang berlanjut di Netflix. Kalau di Netflix sih udah biasa ya, Backlist itu berlanjut. Terus Hell Kitchen ya, walaupun dia bukan cerita series tapi berlanjut. Dr. X itu sempat ada beberapa seasonnya tetap. Jadi menurutku kalau namanya Joko Anwar, mungkin cerita ini akan berlanjut dan tidak lagi mengulang kesalahannya di Help World. Karena ya kalau di sebuah, saya membandingkan beberapa cerita di Netflix, ya ini cukup bisa ditonton oleh masyarakat lebih luas, tidak seperti beberapa ceritanya yang rada ribet. Ini menawarkan cerita yang lebih hidup,
terkesan sedikit mengutip Jakarta Maghrib, tapi ya kekuatan ceritanya khas Joko Anwar yang perlahan mengambil sebuah cerita yang cukup membumi, tetapi pada ujungnya sangat khas Joko Anwar. Ada putar baliknya, ada sisinya yang di luar nalar ya, tapi itulah khasnya Joko Anwar sebagai sutradara ngomongin horor. Dia memasukkan sebuah kejutan-kejutan besar dan bahasa-bahasa konspirasi besar. Jadi seri ini layak ditonton, layak ditunggu. Jadi membuat kita benar-benar berdebar, benar-benar menunggu, karena memang bagaimana kamu menonton, mungkin ceritanya rada X-Men, kadang cerita Ghostbump, kadang juga menyerupai Lima Sekawan, tapi ya, itulah sebuah cerita yang benar-benar yang diminta mencuri perhatian orang, ya harus kuat segala-galanya. Dan itu cukup buat kamu yang suka cerita yang kuat suka film atau series yang kuat cerita, itu akan terbantu di film ini, akan menyukai film ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe Pendapat Joseph. Jika ada kritik saran tulis di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silakan klik link Saweria di deskripsi, dan terima kasih.